Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Widiawati, NIM 26021110025 dari kelas Biologi B. Akan mempresentasikan materi tentang pendirian dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij, yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulailah masa kekuasaan Bani Umayyah. Dalam semangat politik Islam, kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki heredatis atau kerajaan yang turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Peristiwa tahkim berdasarkan sejarah yang kita pelajari saat ini ialah berlakunya perebutan kekuasaan antara Ali dengan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Amr bin al-Ash bagi pihak Muawiyah. Kedua perunding tersebut telah setuju untuk memecat Ali dan Muawiyah. Jadi, dalam perundingan tersebut telah diputuskan bahwa Ali dan Muawiyah akan dipecat. Menurut sejarah lagi, Amr bin al-Ash dengan kelicikannya mampu memperdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu. Akibatnya, Ali terlepas dari jabatan khalifah. Oleh karena itu, peristiwa tahkim sangat penting dalam sejarah politik negara Islam, yaitu perlu untuk kita menyingkap hakikat sebenarnya pada peristiwa ini telah salah ditafsirkan. Akibatnya, timbul kesan buruk, yaitu menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa tahkim yang tersebar itu telah menjadikan sebagian sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terperdaya, serta yang lain dituduh sebagai perebut kuasa. Dengan meletakkan riwayat tahkim di atas neraca kajian dan penilaian, dua perkara dapat diamati, yaitu kelemahan pada sanadnya dan kegoncangan pada matan atau teks. Dari sudut sanad, terdapat dua perawi yang diakui keadilannya, yaitu Abu Miknaf Lut bin Yahya dan Abu Janab al-Qalbi. Abu Miknaf seorang yang dhaif. Al-Bukhari dan Abu Hatim berkata bahwa Yahya bin al-Khattan mendaifkannya. Utsman Al-Darimi dan Al-Nasa'i mengatakan dia dhaif. Ada tiga perkara yang dikesani pada matanya. Yang pertama itu berkaitan dengan perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang menjadi puncak peperangan antara mereka berdua. Yang kedua, persoalan jabatan antara Ali dan Muawiyah. Yang ketiga, kepribadian Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin al-Ash
itu tersebut adalah latar belakang lahirnya dinasti Umayyah, yaitu ketika dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan antara golongan Syiah dan golongan Khawarij serta golongan Jamiyah dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antar golongan tersebut, kelompok Bani Umayyah mengalami kudeta besar yang terjadi dalam sejarah Islam karena berubah dan berpindahnya kekuasaan dari Ali kepada Muawiyah. Menurut sejarawan, fitnah merupakan penyebab terjadinya kudeta dalam negara Islam, khususnya pada masa berdirinya dinasti Umayyah. Peristiwa tahkim telah menguntungkan Muawiyah, tetapi keuntungan itu bukanlah karena diumumkannya pemberhentian Ali dan penetapan Muawiyah, melainkan karena peristiwa tahkim itu telah menimbulkan perpecahan pada laskar Ali. Bani Umayyah Ibad al-Syam dengan Bani Hashim, sama-sama dari suku Quraisy, dalam sejarahnya selalu bersaing. Yang pertama itu dalam sejarah pra-Islam, persaingan menjadi pemimpin dan penguasa ekonomi di Mekah, apalagi saat peziarah Ka'bah datang dari berbagai kabilah dengan agama yang beragam. Persaingan selalu dikuasai oleh suku Umayyah. Kedua, karena diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi atau rasul di Mekah membuat keberatan dan kecemburuan karena hal itu akan merubah peta pengaruh bagi suku Umayyah yang tadinya selalu berkuasa di Mekah sebelum Islam datang, dan perang Siffin yang terjadi pada 37 Hijriah atau 657 Masehi. Di masa salah satu tuntutan mereka supaya ditangkap pembunuh dari Utsman bin Affan. Tapi tetap saja tidak ada yang merespon. Seorang yang merespon. Dipelopori Muawiyah yang muncul sebagai pemenangnya. Yang selanjutnya berdirilah pemerintah Daulat Bani Umayyah. Corak politik suatu negara umumnya akan dipengaruhi oleh latar belakang berdirinya negara yang bersangkutan dan dipengaruhi oleh situasi saat berdirinya negara tersebut. Daulat Bani Umayyah yang lahir dikelilingi oleh musuh dari berbagai golongan, maka kebijaksanaan politiknya menggunakan pendekatan keamanan, yaitu militer, agar kekuasaannya menjadi berwibawa. Muawiyah bin Abi Sufyan sudah terkenal sifat dan tipu muslihatnya yang licik. Dia adalah kepala angkatan perang yang mula-mula mengatur angkatan laut dan ia pernah dijadikan sebagai Amir al-Bahar. Ia mempunyai sifat panjang akal, cendekia, lagi bijaksana, luas ilmu dan siasatnya terutama dalam urusan dunia. Ia juga pandai mengatur pekerjaan dan ahli hikmah. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam membangun Daulah Bani Umayyah menggunakan politik tipu daya. Meskipun pekerjaan itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ia tetap gak gentar melakukan kejahatan tersebut. Pembunuhan adalah hal yang sangat biasa, asal maksud dan tujuannya tercapai. Abu Sufyan ini baru memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW saat Fathu Mekah. Jadi sebelum terjadinya Fathu Mekah itu, Abu Sufyan belum memeluk Islam. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW memerankan Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah. Pada saat itu, ketika seluruh penduduk Mekah merasa ketakutan, Nabi Muhammad berkata bahwa barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia akan selamat.
Artinya bahwa keberadaan Abu Sufyan adalah tetap pemimpin Mekah, meskipun ia tunduk kepada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada masa kepemimpinan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah tidak lagi sebagai pemimpin bangsa Arab. Pada saat itu, kepemimpinan Islam dan bangsa Arab tidak memperhatikan asal-usul kabilah dan kesukuan, jadi dari berbagai suku. Proses rekrutmen pemimpin didasarkan pada kemampuan dan kecakapan. Meskipun Utsman bin Affan adalah dari keluarga Bani Umayyah, tetapi ia tidak pernah mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai Bani Umayyah. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur Syriah karena kecakapannya. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika mereka sudah mempunyai kekuatan besar. Dengan berbagai upaya, mereka menyusun kekuatan dan merebut kekhalifahan umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufik walhidayah, waridho wa inayah.